masih dia hidup jadi Saka Ketok Palu, kan masih undang-undang masih berlaku Pak. Setelah musyawarah kembali, bukan ini siapa ini loh Pak, pimpinannya? saya coba menjadikan ini. Yang Bapak sampaikan benar, yang Bapak kesini sampai benar, kan gitu. Jadi saya cuma menyampaikan. Itu menurut Bapak. Kalau secara hukum Pak, tuntutan itu 90 hari setelah sama pemilu. Jadi boleh. Ini kalau sudah sekarang nuntut Pak, itu udah kadaluarsa, bukan masa jabatan Pak SBY. Di sini Pak moderator tidak nyambung sama saya Pak. Karena nggak nyambung Pak. Karena Pak yang saya tuntut sini bukan soal dia untuk menggugat masalah undang-undang ART dan ART-nya, bukan loh, bukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Berjumpa dengan kami di channel YouTube kami Demokrat Gresik. Pada hari ini kami coba akan membahas tentang judicial review yang ditolak oleh Mahkamah Agung. Dan terlebih dahulu kami akan menyampaikan doa syukur terhadap meninggalnya Bapak Abdul Wahab Dalimunti dan doa atas kesembuhan kepada Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. Ini doa kami serahkan atau akan disampaikan oleh mewakili PAC Medan Deli, Bapak Agus Effendi. Kami persilakan dengan segala hormat. Baik, terima kasih pada saudara moderator. Kita ketemu kembali nih di channel Grassroots Medan Deli ya. Sama-sama lah kita ketahui ya, sebagai anak bangsa keseluruhannya kita mengetahui bahwasanya orang dua ini adalah putra terbaik bangsa, yang terutama adalah atas berpulangnya ke rahmatullah orang tua kita, abah kita Haji Abdul Wahab Dalimunti beberapa saat yang lalu atau beberapa waktu yang lalu. Kebetulan beliau habis kita ada acara ketemuan nih ya, sumbangan beliau ke panti asuhan di Medan Deli, yang kebetulan tepatnya di Kelurahan Titipapan juga kita hadir di sana. Mungkin saudara-saudara, para hadirin, pemirsa di rumah ataupun di mana pun berada, mungkin pernah melihat acara ini ya, channel kami ini yang sebelumnya tentang mengangkat apa yang diberikan oleh Bapak Haji Abdul Wahab Dalimunti terhadap panti asuhan, karena beliau adalah merupakan donatur ataupun penyumbang terhadap masyarakat di akar rumput di seluruh wilayah dapil pemilihan beliau. Dia meliputi Tebing Tinggi, Deli Serdang, Serdang Bedakai. Jadi apalagi di Medan. Dan selanjutnya ini kebetulan putra terbaik dan sangat terbaik bagi bangsa ini. Bahkan mungkin bukan bangsa aja ya mengakuin bahwasanya ini putra terbaik. Ini adalah diakui oleh dunia. Kebetulan orang tua kita, pembina kita, ya, sang presiden. Ya, bagi saya itu sang presiden itu memang cocok untuk beliau, yakni untuk bapak kita, orang tua kita, bapak bangsa, ya, Bapak Haji Susilo Bambang Yudhoyono, yang kebetulan saat ini lagi menjalani terapi. Dan alhamdulillah saya baru mendengar berita dari apa yang disampaikan oleh Ketua Umum kita, Bapak Agus Harimurti Yudhoyono beberapa saat yang lalu di channel YouTube, yang dinyatakan bahwasannya beliau barusan operasi dan alhamdulillah sekarang ini tinggal mengalami penyembuhan dan untuk sementara istirahat di Amerika. Mungkin dalam waktu yang tidak terlalu lama akan kembali ke Indonesia, dan bersama-sama itulah yang kita harapkan sebagai anak bangsa yang cinta akan sang pemimpin yang begitu memang elegan, yang cukup jadi panutan, suri toladan, karena beliau adalah pemimpin 10 tahun di Indonesia ini cukup baik untuk masa depan bangsa ini dan meletakkan panji-panji demokrasi bangsa ini ke depan yang lebih baik, kan gitu kan. Jadi untuk itu marilah, kalau tidak keberatan sama kita berdoa, yang di rumah juga ya, yang menonton video ini, yang menonton melihat channel ini, sama kita berdoa untuk Bapak SBY. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain. Ya Allah ya Tuhan kami, terutama ya Allah sembuhkanlah penyakit orang tua kami Bapak Susilo Bambang Yudhoyono ya Allah. Ya Allah segera angkatlah penyakit beliau ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, segerakanlah sembuh penyakitnya ya Allah, agar dia kembali ke Indonesia, ke negaranya ya Allah, dalam keadaan sehat walafiat, karena kami sangat membutuhkan beliau ya Allah. Ya Allah, kami sangat membutuhkan bimbingan dan sebagai panutan bangsa kami ya Allah. Ya Allah, kepada orang tua kami almarhumah Bapak Haji Abdul Wahab ya Allah. Ya Allah, kami berharap kepadamu ya Allah, terimalah amal ibadahnya, terimalah apa yang ia lakukan semasa hidupnya di muka bumi ini ya Allah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Allahumma jamilna bil afiyati wassalamati warjuna kamalan mutahabati bi sihatin wa afiyatin wassalamatin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih saya sampaikan kepada Bapak Agus Effendi yang telah memanjatkan doa untuk meninggalnya Bapak Wahab Dalimunti dan atas doa kesembuhan untuk Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. Beliau berdua adalah tokoh-tokoh bangsa yang menjadi suri tauladan bagi generasi penerusnya. Mungkin dari Bapak Arwi Iriansyah ada yang mungkin akan disampaikan atas meninggal dan sakitnya Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. Kami persilakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanggapan saya ada dua tokoh Partai Demokrat yang tua ya di Indonesia. Yang pertama yang saya bahas masalah Abah Wahab Dalimunti SH. Kalau menurut saya, pandangan saya, Abah Wahab Dalimunti SH ini orang yang terbaik, orang yang ibaratnya sebagai contoh suri teladan bagi pengikut-pengikutnya atau yang di bawah-bawah kita inilah. Walaupun dia itu orang yang berkecukupan, artinya orang yang berpendidikan tinggi, tapi dia cukup orang yang rendah hati dan tidak sombong gitu. Dan yang mau membagi-bagi rezeki kepada orang-orang yang susah di bawahnya. Contohnya fakir miskin, panti asuhan, itu yang kita lupakan atas kebaikan dia itu. Maka saya dengan 10 jari saya mengucapkan selamat kepada Bapak Wahab Dalimunti SH. Ya kan, semoga husnul khotimah dan dosa-dosanya selalu dimaafin. Amin ya rabbal alamin. Itulah yang saya pandang dari saya Gini pribadi. kalau saya ambil poin dari situ, Bapak Wahab Dalimunti ini selalu memberi bukti, bukan memberi janji. Karena bisa ini menjadi rujukan nanti untuk para calon anggota dewan yang selalu memberi janji tapi tidak memberi bukti. Kan begitu. Jadi ini suatu contoh suri teladan yang baik untuk Pak Wahab Dalimunti dari Bapak Wahab Dalimunti. Betul. Saya setuju yang Bapak moderator bilang tadi bahwa almarhum Bapak Wahab Dalimunti SH itu ya patut dicontoh sebagai suri teladan bagi kader-kader Partai Demokrat yang ada di seluruh Indonesia, baik khususnya di Medan Deli. Jangan hanya sekedar mengumbar janji tapi tidak pernah ditepati. Itu kenyataan aja kita terima di bawah ini. Nah, itulah saya mengucap syukur alhamdulillah kepada mendiang atau almarhum Bapak Wahab Dalimunti SH, Pak Haji. Dan kedua, saya pun juga turut berdoa ya kepada Bapak. Kalau dalam Bapak Agus bilang itu presiden, kalau saya lain bukan presiden. Saya bilang Bapak the good father. The good father seluruh Indonesia,
khususnya bagi Partai Demokrat yang ada di Indonesia. Saya bilang Bapak yang saya bilang tadi Bapak kepada kenapa dia menjalankan tugas kepresidenan selama 2 dekade, ya itu kita ngesek cerita banyak panjang lebar deh, ya ekonomi naik, masalah utang luar negeri lunas, ya kan? Nah, itu yang saya mengucapkan selamat kepada Bapak Susilo Yudhoyono, dan saya berdoa agar Bapak itu lekas sembuh Amin. dari penyakitnya. Apalagi saya dengar dari anaknya, yaitu Ketua Umum kita Bapak Agus Harimurti, ya dia tuh sudah selesai dioperasi, diangkatnya penyakitnya. Jadi ya sini kita berdoa sama-sama agar dia lekas kembali ke Indonesia untuk membenahi atau untuk membina khususnya Partai Demokrat. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Aru Iriansah yang telah menyampaikan apa yang menjadi buah pemikiran dari Pak Aru tentang Bapak Abdul Wahab Dalimunti dan doa terhadap kesembuhan Bapak SBY. Selanjutnya ini jadi pertanyaan kita di bawah ini. Kalaulah Pak Wahab Dalimunti meninggal, pasti kan ada PAW-nya nih, pergantian antar waktu. Dan ini yang punya hak menjelaskan ini di PC nih, di PAC. Dan ini Bapak Agus. Saya kira tahu siapa bakal pengganti dari Bapak Abdul Wahab Dalimunti. Nah, kalau memang Pak, tolong Pak sampaikan kepada kami siapa kira-kira ini PAW dari Pak Wahab Dalimunti. Jadi tidak ada kekosongan di DPR RI, kan gitu. Silakan Pak. Ya kalau ditanya ini saudara moderator nih ya. Kalau kita ini kan di grassroots lah ya. Ya, kalau kita tak ditanya seperti itu memang kita tahulah sedikit kan itu kan. Cuman sebetulnya ini gawinya ini kan bukan gawi di DPAC tingkat di akar rumput ini kan gitu kan. Kebetulan gini Pak, PAC itu kan termasuk ikut tim pemenangan Pak Abdul Wahab Dalimunti. Iya. Paling enggak kan punya catatan tentang jumlah suara. Iya, Kan gitu berdasarkan itu loh Pak. Betul. Jadi itulah yang mungkin bisa disampaikan oleh Iya. Pak Agus. Betul. Kalau memang Pak Wahab Dalimunti itu memang kita sebagai tim ya untuk Dapil 2 di Sumatera Utara ini, ya saya termasuk ketua timnya lah ya kan itu kan. Jadi kalau memang itu ditanya ke saya, sebetulnya gawenya ini gawe DPP ya untuk menerangkan bahwasanya siapa setelah untuk DPAW kan setelah almarhum Bapak Haji Abdul Wahab Dalimunti telah tiada kan itu kan. Cuman karena saudara moderator bertanya ke saya, ya saya pun kalau dibilang saya nggak tahu ya kebacut kan itu kan. Pak. Ya namanya kita di grassroots nih, kita kan betul, kita udah tahu itu ya. Bocoran-bocoran Nah, kita tahu. sirkulasi di suara tadi itu udah tahu kita kemana arahnya tadi itu. Tapi ya kita udah tahu kali lah berapa suara Pak Wahab, berapa Pak suara Henry Sitompul, berapa suara Yang seterusnya di bawah aja lah. Heri Zulkarnain dan seterusnya itu kan gitu ya. Jadi kalau itu yang ditanya ke saya, ini yang kalau yang suara nggak bisa diganggu gugat lagi sebetulnya ya Ini Bang Henry Sitompul Yang berhak menggantikan. lah iya itu secara otomatis. Suara terbesar kedua setelah Abdul Wahab Dalimunti baru Henry Sitompul. Jadi itu udah pasti, itu udah tinggal udah nggak kemana-mana lagi. Makanya ya saya sebetulnya begini lah, saya mau menyampaikan sedikit. Ya, makanya baik di tingkat DPP, ya DPRD, DPRD tingkat 1, DPRD tingkat 2 Kota Medan, ya. Ya saya sebagai pengurus grassroots akar rumput di DPAC, sebetulnya saya pun berharap loh. Apapun ceritanya, ya suara-suara yang kecil itu kan membantu beliau. Ini Pak Wahab dulu, almarhum juga nggak akan naik dengan sendirinya, ya kalau tidak di backing atau di backup dengan suara-suara di bawahnya kan gitu kan. Saya rasa itu bukan rahasia umum lagi. Cuman kan mungkin banyak rekan nggak tahu kan itu kan ke situ. Jadi akumulasi suara dari yang 10 orang anggota DPR yang mau maju sebagai mencalonkan ya untuk DPR RI itu kan di backup dengan suara di bawahnya. Begitu juga untuk DPRD tingkat 1 sampai DPRD tingkat 2. Harapan saya satu loh cuman ya. Harapan itu terus aja saudara moderator. Mbok iya yang udah duduk ini ya baik di DPRD tingkat 1,
DPR RI sampai di DPRD tingkat 2, ya yang di suara di bawah itu tolong dihargain lah, dibantu-bantulah kan gitu. Jangan terus langsung ditinggal. Seolah-olah kesan mereka itu tak ada sama sekali. Gak ada kerja. Suara mereka itu membantu untuk duduknya ya seorang anggota dewan untuk mewakili di daerahnya kan gitu kan. Kalau nggak ada suara mereka juga nggak akan duduk. Ini suara ya kawan tadi yang duduk ini sekarang jadi anggota dewan kan gitu. Jadi itu akumulasi suara itu kan. Jadi sekarang ini ya harapan saya ya sebagai warga negara di akar rumput ya di grassroots ini, harapan kita ini kalaupun nanti ya ini apapun ceritanya kan ditentukan oleh DPP yang punya gawe ya. Nah, cuman kita udah bukan rahasia umum lagi ya. Itu nggak akan lari kemana, itu pasti itu suara Bang Henry Sitompul yang akan duduk di sana untuk PAW kan di posisi Pak Abdul Wahab Delimuntih. Berarti suara terbesar kedua. Nah, Pak Wahab ya si Henry Sitompul. Itu kalkulasi saya ya, yang saya tahu dan mungkin saya ikuti selama ini. Jadi ya kalau memang Pak Henry ya, saya terus terang aja, Henry Sitompul itu kebetulan saya juga bukan asing lagi bagi saya. Waktu beliau duduk di DPRD tingkat 2, di tingkat 2 di dapil kita, kebetulan ya kita juga komunikasi dengan beliau cukup bagus. Dan saya juga komunikasi dengan anggota dewan yang lain, baik di DPRD tingkat 2, tingkat 1, DPR RI ya kita komunikasi cukup bagus kan gitu kan. Jadi ya harapan saya begitulah, kalau memang sudah apa yang sudah ditanamkan setelah yang sesuai sama yang kita apapun saudara Pak Aru tadi ya sampaikan tadi, ya maunya seperti Pak Wahab inilah, ada kedermawanannya ini kan gitu kan. Kalau bisa lebih dari lah iya. Jadi kita nggak pikir siapapun dia, dari manapun asalnya, apapun dasar suku apapun nggak ada, tapi dia di Demokrat. Posisinya memang dia Itu yang saya maksud, Pak. lah iya, makanya itu tadi siapapun dia Bukan ya. soal setuju atau tidak setujunya. Jadi itu dia. Kalau Bang Henry ya kita harapkan, tapi kita udah tahu lah Bang Henry juga seperti itu kok. Ya mungkin selama ini karena mungkin beliau belum di PAW ya. Ya selama ini di DPRD tingkat 2 juga banyak kok yang diberikan santunan kepada kita semua ya di masyarakat. Saya juga komunikasi cukup bagus kok kan gitu kan. Jadi untuk di posisi di partai pun beliau juga sumbangsinya cukup banyak, walaupun dia bukan pengurus partai ya. Cuman sekarang dia kan posisi di wakil sekretaris itu di DPD kan gitu kan. Jadi harapan saya begitulah Bang Henry, mungkin ke depan seperti yang kita harapkan sama setidaknya minimal sama dengan Pak Wahab Delimuntih untuk memberikan sumbangsinya kepada kita masyarakat semuanya kan gitu. Jadi Kalau gini, bisa dirubah gitu loh Pak Sis. jadi begini Dirubah lah Pak. cepat terjang dia. Tunggu Pak Sis, jangan dipotong dulu. Iya Pak. Ini namanya undang-undang saya Iya, selama monggo, ini monggo, Pak, Pak, monggo. mengikuti dia dari DPRD Monggo. tingkat 2 sampai DPR RI, DPRD tingkat 1 DPR RI yang akan dia jalanin. Saya tuh sempat terjang dia. Iya. Maaf Bang Hendrik, ini dari saya. Bang Hendrik udah kenal saya pun udah kenal Bang Hendrik. Waktu Bang Hendrik masih di CAS. Tahu Pak? Di CAS. Nah itu di Lira. Saya udah kenal gitu loh. Iya, Jadi kalau bisa ya dirubah sedikit lah gitu. Gak usah banyak-banyak, dirubah sedikit. Dikenang lah sama yang di bawah-bawah ini. Yang sudah pernah nolong dia. Yang sudah mengangkat dia gitu loh. Tapi kalau memang dia untuk menggantikan daripada PAW Pak almarhum Haji Wahab Delimuntih SA, itu memang sah-sah aja. Karena dia nomor 2 suara terbanyak. Itu orang asing. Mau dia dari Hindu, mau dia dari Kristen, pun kalau memang baik orangnya dermawan untuk kedepannya, saya sih setuju aja. Jadi gini Pak, saya ambil kesimpulan atas pembicaraan yang disampaikan oleh Bapak Adu. Bapak Adu Rensa ini sebenarnya bukan tidak setuju. Beliau hanya berharap Henry Sitompul setelah duduk sebagai anggota Dewan di DPR RI menggantikan Bapak Haji Wahab Delimuntih, dia harus lebih konsisten lagi ke bawah, gitu loh. Ya sama sebenarnya kita harapkan sama dengan Pak Wahab tadi lah. Iya, kalau ya, bisa mungkin selalu ini pemerataan di masyarakat itu di wilayah dapil-dapil dia kunjungi kembali ke bawah, turun ke bawah, dia kan masih gitu sibuk kan. lagi membesarkan partai, Iya. kan gitu.
itu yang harapan Pak Aru. Bukan dia tidak setuju, Iya. cuman memang ada kalimat yang apa kan ambigu lah kalau orang bilang. Cuman lu ngasih masukan, habis. Iya. Bisa dia kalau udah ke TPRI kan, ingat ke akar rumput kayak gitu. Iya, Gitu itu Pak. maksud saya tadi. Tadi Iya, yang itulah, 3 Pak. kali Pak minum dulu, kayak haus. Iya Pak, biar dingin Pak, biar dingin. Iya. Biar dingin. ya. Saya pun tadi bingung juga, nggak setuju kenapa. Jadi perlu pendingin juga rupanya kan gitu kan. Wah, enak kali rupanya dari Oke, atas. bisa dilanjut Bapak-bapak. Lanjut Pak, lanjut. Ini kita anggap selesai lah tentang Pak Hendrik Sitompul, dan kami berharap di grassroots mohon perhatian dari Bapak Hendrik Sitompul ke depannya untuk membesarkan Partai Demokrat khususnya Sumatera Utara, khususnya Medan Deli loh. Ini moderator yakin Henry Sitompul udah posting di sana. Itu kan kata saya tadi. Ya kata saya, Bapak kan berdasarkan data. Iya. Bapak bicara berdasarkan data, itu bukan kaleng-kaleng. Iya, iya, namanya kita minta apa lah ya. Nah, itu. Ya minta apa pun kita saran lah ya. Nah, silakan Pak. Karena data dari Bapak itu kan ada. Memang DPP belum memutuskan Pak. Iya. Kan begitu. Cuman ini kan namanya kita juga punya data. Walaupun kita grassroots, kita punya data kemenangan kan begitu Pak. Jadi itu. Jadi ya memang insya Allah tombol Bapak. Dan kita mau tidak mau juga harus terima. Dan kemudian ini Pak, saya mohon tanggapan dari bapak-bapak nih tentang judicial review. ADRT partai yang diajukan ke Yusril Jamendra pada saat sekarang ini sudah kan gitu, sudah ditolak MA dengan mengeluarkan jurisprudensia. Jadi ini suatu ketetapan hukum kan begitu, ditolaknya ADRT partai itu. Jadi kami minta tanggapan dari bapak-bapak ini. Kok bisa lah sekelas Yusril itu dengan data tersebut mengajukan tuntutan tentang ADRT partai kan begitu? Apa beliau tidak paham dengan? Saya kira Yusril lebih paham kan gitu. Paham kali lah Kan itu, cuman pahamnya di mana kita nggak tahu kan gitu Pak. Jadi kami minta tanggapan bapak-bapak berdua nih. Nah, sekarang saya mau tanya. Ini Pak, ini pemikiran grassroots loh. Iya. Nah, ini saya mau tanya ini. Nah, Ini ditujukan ke Pak Agus dulu, ke Pak saya. silakan Bapak. Ah, Siapa yang monggo, jadi istilahnya Pak gitu Agus loh. dulu yang sebagai yang tua di sini, Nah. ketua PAC. Silakan. Silakan Oke. Pak Agus. Oke, terima kasih Mas saudara moderator ya. Jadi ya saudara ketua kita ataupun Bapak ketua kita, ketua umum kita menyampaikan visi misi ataupun ucapan selamatnya, terima kasihnya kepada siapa kan itu. Kebetulan saya udah ngeliat juga. Cuman saya Ya, ini Pak, ini saya potong. Itulah, itu disampaikan oleh Bapak Agus di channel YouTube. Iya. Jadi ini juga himbauan kepada kader dan simpatisan Demokrat dimanapun Anda berada. Kalau memang ada akun YouTube dari kader Demokrat, apalagi dari DPP, tolonglah di like, subscribe-nya. Iya. Tolonglah dibantu. Ini untuk membesarkan partai. Tanpa bantuan Anda sekalian, membesarkan Anda ikut membesarkan partai. Ini untuk like dan subscribe aja apa yang dibuat oleh Demokrat, umpama pengurus DPP pusat sampai ke bawah malas subscribe-nya. Kalau udah ketua umum ataupun yang tingkat-tingkat pusat baru cepat kali ya. Ukuran ketua umum aja udah malas. Iya. Pak, ini dengan nyata Pak, ini seperti Pak Arwin, dia tidak tahu nih pidato Bapak Hayi di channel YouTube-nya. Kan begitu. Berarti kita sendiri gimana peduli kita dengan Demokrat ini tadi. Oke, sampai di sini lanjutkan Pak. Dari ucapan dari ketua umum kita ya, ini Pak Mahkamah Agung ya, Pak dari Bapak Mahkamah Agung ini menyampaikan ini orangnya bijak ya. Mungkin kalau zaman dahulu kala ya, apalagi setingkat KSP Muldoko ya, itu yang ngomong pasti akan didengarkan gitu. Iya. Ini kayaknya nggak, kalau orang bahasa pinggiran kita nggak diterge ini. Lanjutin ucapan terima kasih kita itu kepada ketua MA kita ya, yang menangani kasus masalah judicial review tadi itu. Nah, jadi kebetulan itu memang kenapa ditolak. Kenapa saya bilang masih zaman now ini ada sebaik orang ketua Mahkamah Agung seperti ini. Bukan sebaik Pak, sejujur. Lah iya kan Gitu loh. sebaik dan Baik dan jujur nah, beda. ya, iya. Walaupun bagaimana ini sekarang Pak Jokowi juga nggak ambil pusing juga untuk yang ke situ. Ya Pak Jokowi ini kalau memang dia mau intervensi juga ada bisa aja kan gitu kan. Tapi kita lihat ini nggak ada. Tuh, netral. Nah, jadi cuman itu tadilah kita harapkan ya tindakannya ke KSP Muldoko ya sebagai rakyat ini mungkin ya harapan kita ke depan Pak Jokowi ya mungkin lebih bijak lagi lah kan gitu kan. Tapi ini udah cukup bijak. Dia nggak Jadi apa sih yang menjadi materi gugatan dari Yusril kemarin itu Pak? Banyak nggak tahu nih Pak. Kita sebagai kader Demokrat itu nggak tahu nih. Jadi yang menjadi objek
permasalahan yang diajukan gugatan Yusril itu ke MA itu apa sebenarnya? Kan begitu. Kok sampainya Yusril itu nekat mengadu-adu ADRT partai orang lain kan gitu. Pasti kan dia punya juga. Itu gini tuh Pak, itu Mana? masalah ART dengan ART itu. Iya itu Pak. Istilah yang mau saya tanyakan. Poin-poin mana aja sih dari pasal tersebut dari ADRT partai yang Pak Agus yang lebih tahu. Monggo Pak. yang bisa mengusik itu kan gitu. Jadi kalau itu yang ditanyakan ke saya, kebetulan saya nggak bisa menjabarkan ayat per ayat ya. Iya, Pak. Cuman itu yang digugat oleh orang tua kita juga. Yusril ini orang pintar. Iya, pintar kali itu, Pak. Bukan tanggung ini. Sebetulnya mungkin dia paham ya, Pak. Iya, Nah, kan? Kan? Cuman saya pun nggak tahu kenapa dia bisa menyapu rumah orang lain, rumah dia sendiri nggak disapu gitu aja nggak ngerti. Iya, Pak. Oh, dia ikut nyapu-nyapu rumah kita, ngurusin rumah tangga kita. Itu saya bingung juga ini. Padahal rumah dia tak tersapu. Nah, ya. iya, keblinger Pak Yusril ini. Saya kadang kasihan, kadang ya Allah kasihan juga Pak Yusril. Saya salut dengan beliau, ada kepintaran dia, pakar hukum tata negara, kena apa lah kayak gini kan. Jadi utama Padahal dia tuh orang akademik ya. Gila, ya. Utama Nah, kalau kayak kita ini nggak ada apa-apanya kan, Iya, Pak. iya. Iya, kan gitu Iya. kan. utamakan sapu rumah sendiri daripada Iya. rumah orang lain kan begitu, Pak. Jadi Iya. kira-kira Pak Agus bisa menjelaskan tuh. Jadi yang dituntutkan oleh pihak Pak Yusril Ija Mahendra Wakil KLB. wakil KLB tadi itu, ya, itu sebetulnya di masalah di anggaran dasar di Partai Demokrat, ya, itu pasal 81 yang dituntut mereka, ya. Pasal 81 tadi itu ada ayat 4 sub A dan B, Betul. kan gitu kan. Itu yang dituntut mereka. Dan di situ juga ada juga yang dituntut mereka itu karena itu berkaitannya itu di anggaran rumah tangga itu ART-nya itu di pasal 83. Ya. Pasal 83 itu ada 3 ayat itu. Ya, pasal 83 itu, ya, 83 pasal 83 itu ada 3 ayat di situ. Ya, di ayat pertama dan yang ayat kedua itu, ya, itu ada 2 sub itu. Sub A dan sub B itu saling berkait antara anggaran dasar rumah tangga tadi itu, ya, anggaran dasar tadi itu pasal 81 dengan anggaran rumah tangga di pasal 83, ya, itu saling terkait di situ. Itu di situ tentang majelis kehormatan kan itu. Ya, ya, ya. Jadi majelis tinggi. Jadi mereka itu tuntut, mereka itu tidak senang kalau Pak SBY keseluruhannya di situ benar memegang keseluruhannya apapun keputusan di partai jadi itu seolah-olah di situ. Intinya begini, Pak, majelis tinggi itu punya kekuasaan tertinggi. Lah iya. Wewenang. Nah, tapi kan Pak SBY itu kan nggak selamanya dia akan tetap ada di Demokrat itu. Umur dia kan akan lah Tapi apa? masalahnya ini kan masalah Partai Demokrat, Pak. Lah iya. Kenapa orang lain yang ngurusin? Lah itu tadi mereka itu nggak ngurusin rumah sendiri. Kita mau nyapu ya terserah urusan kita. Jadi pula orang kayak gitu siapa? Iya, Gitu loh. iya. Udah tahu sudah Sebenarnya secara apa ini sudah kadaluarsa Lah, dituntut. iya. Kan Iya, begitu. betul udah kata. Dari awal sudah tahu ini bakal Iya. ditolak. Lah iya. Betul. Maka saya ini mengimbau kepada ini kaum cedia kawan ini dari ketua umum partai Bulan Bintang nih, Yusril Indra Mahendra ini. Heeh. Dia orang pandai, Heeh. ilmunya tinggi, ya kan? Kenapa dia tanya masalah ART apa Partai Demokrat? Heeh. Sedang ART Partai Demokrat nggak ada di lembaran negara. Iya, Jadi iya. nggak bisa dimasukkan untuk judicial review ke MK lah, ke MA lah, nggak bisa. Karena bagaimanapun SBY itu adalah wewenang tertinggi di partai. Ya, bagaimanapun kalau ada musyawarah luar biasa, mesti ada izin dari Pak SBY. Karena dia Ya itu kan sekarang masih kebetulan Pak SBY masih hidup. Lah kalau Pak SBY udah nggak ada walaupun kan enggak. Ya itu makanya saya bilang. Maka bagus, Ya. tunggu dulu, Ya. jadi potong. Enggak gitu. Makanya saya potong sedikit lagi ingat saya nih. Iya. Nah, kalau memang Pak SBY udah nggak ada, kan tahu bukan harus SBY. Siapapun dia, ya itu dari majelis tinggi. Jangan itu. lupa saya potong. Kan gitu. Ah. Selama ART dan ARD ini belum dimusyawarahkan, ya kan, tidak bisa dirubah-rubah. Walaupun orang sudah mati, tetap dia berlaku. Ya, mati, iya Pak. masih berlaku. Ayo, Cuma kan itu harus jangan ada bilang penggantinya. Pak S. Mangi saya Oke, begini, Pak. Ini ribut ini. Bukan Pak. Ini loh, Pak. Dengar dulu. Ini. Ini yang saya nggak setuju dari Pak Agus tadi. Mumpung Pak SBY masih hidup, setelah Pak SBY wafat nanti kan bisa orang lain tuh menggantikan, bisa
Kalau udah ART Pak, itu kalau sudah dimusyawarahkan, sudah diketok palu, itu udah sah jadi undang-undang Lah, untuk iya. partai. Nggak bisa dirubah-rubah, Yang Pak Agus. saya sampaikan tadi Pak, itu 90 hari setelah ketok palu harusnya mengajukan gugatan. Jadi ini sudah hampir setahun loh Pak. Iya, bukan hampir, Jadi sudah sudah kadaluarsa Pak. Iya, Kan ini gitu. betul. Jadi ini kita berterima kasih juga. Ini buat maaf Pak, MA. moderator. Ah, Ini bukan saya mengajari Pak moderator. ah. Ya, maaf juga pada Pak Agus. Berarti Ah. kalimat yang saya tuntut tadi itu bukan kalimat apa wafatnya setelah Pak SBY itu tidak ada lagi di Mahkamah tertinggi partai. Kalau masih dia hidup jadi disahkan ketok palu, kan masih undang-undang masih berlaku Pak. Setelah Iya. musyawarah kembali, Iya, bukan, ini siapa Ini loh Pak, pimpinannya? saya coba menjernihkan ini. Yang Bapak sampaikan benar, yang Bapak kesini sampai benar, kan gitu. Jadi saya cuma menyampaikan. Itu menurut Bapak. Kalau secara hukum Pak, tuntutan itu 90 hari setelah Sama, pemilu. Jadi boleh. Ini Kalau yang sudah saya- sekarang nuntut Pak, itu udah kadaluarsa, Berarti, bukan Pak, masa jabatan Pak SBY. Di sini Pak Itu. moderator tidak nyambung sama saya Pak. Pak. Nggak nyambung Pak. Karena Pak yang saya tuntut sini bukan soal dia untuk menggugat masalah undang-undang ART dan ART-nya, bukan loh, bukan. Yang Iya. setahu saya, kalau sudah diketok palu, sudah disahkan ART, setelah 90 hari sudah disahkan, mau digugat itu nggak bisa. Berarti Bapak yang nggak paham nih. Maksud Tidak saya paham. 90 gini Pak, 9 saya bicara dulu Pak ya. 90 hari setelah ketok palu boleh ajukan gugatan, kalau tidak setuju dengan ADRT Pak. Betul. Sekarang sudah setahun. Jadi kalau diajukan gugatan, Gugur. itu berarti sudah kadaluarsa. Ini ya. Begitu paham Pak? Betul. Ya sudah. Yang saya maksud ini Pak moderator, Pak C saya paham. Kalau memang ada keliruannya, saya paham. Tapi ada yang mengganjal tadi saya dengar. Kalau kopi apa saya itu? bude, ini kan Pak SBY di sini kan sementara aja. Nanti kalau sudah dia wafat kan ini bisa berubah. Bukan masalah Pak SBY wafat tidaknya Pak. Lah yang Ini Ya, masalah gini, partai. betul, Gitu betul. loh. Yang ada disampaikan ucapan disampaikan ketua Alu tadi itu betul, ya. Cuman mungkin salah persepsi dia dengan bahasa saya. Ya, yang maksud saya tadi, Partai Demokrat ini kan nggak tergantung dengan Pak SBY. Pak SBY tadi setelah wafat, ini Demokrat itu kan tetap berjalan terus. Majelis tinggi itu kan bukan di tangan Pak SBY. Kebetulan yang diributin sekarang ini karena Pak SBY yang mesti iya, itu baru Kan gitu kan. paham. Itu. Jadi kalau memang itu nanti diganti dengan orang lain lagi, ya kan nggak ada masalah tuh. Demokrat tetap jalan. Ke anak cucu kita kan Itu, Demokrat ke sana. Bukan berarti Mungkin Pak SBY meninggal baru bisa dirubah. Ya enggak, Begitu karena ceritanya, nggak mungkin kita enggak. minta kepada orang sudah nggak ada kan gitu kan. Iya. Ini kan apapun ceritanya Demokrat ini tetap berjalan sebagaimana mestinya dengan partai-partai yang lain, ya kan, bersinergi terus untuk membangun negeri ini kan gitu kan. Jadi kalau memang kita ketergantungan kepada seseorang seperti dengan partai-partai sebelah juga kan mereka juga seperti itu juga. Iya. Jadi nggak bisa ketergantungan dengan sosoknya. Kayak dulu mungkin Pak Soekarno-nya, dulu dengan Pak Soeharto-nya kan gitu kan. Kan nggak seperti itu. Begitu juga dengan di Demokratnya, nggak di Pak SBY-nya aja. Suatu saat mereka itu kan harus meninggalkan kita. Nah sekarang kan kita mengharapkan beliau ini sekarang kan udah menanamkan ya kepada kita tatanan demokrasi yang sebaik-baiknya seperti apa kan itu kan. Udah ditanamkan. Biar nggak ngantuk kemana-mana ini ceritanya, kita bahas lagi kembali ke judicial review. Kan gitu, kebetulan MA sudah mengeluarkan jurisprudensia. Ini kekuatan hukum yang mengikat. Iya, Berarti ini jadi pegangan kita ke depan bahwa sampai kapan dulu ADRT partai ini tidak bisa diganggu gugat. Karena partai ini bukan lembaga negara kan. Nah, begitu. itu bukan hanya di Demokrat aja, Nah, keseluruhan partai. Seluruhan kan, partai, gitu kan, seluruhan gitu. ormas, Iya. kan begitu. Jadi juga bukan lembaga negara dan tidak ada undang-undang yang mengatur tentang ADRT partai. Iya. Jadi ini Iya. sebenarnya kan ini bincang-bincang grassroots ini. Iya. Kok Saking pandainya ya. paten-paten kali orang grassroots ini bicara ADRT kan gitu. Ya, karena segi banyak kan kita akan Sopo membaca. kan ngono. Mau ngono lho Pak C. Orang di bawah kok sok-sok ngomong ADRT itu kok piye Iya, gitu kan. Maaf cakep Pak C. Jadi ini Pak ya. Kalau orang kader mesti tahu ARD dan ART Pak. Iya, Kalau iya. nggak tahu bukan orang kader. Bukan, itu kan kita bicara di situ tadi. Jadi poinnya yang disampaikan sama Pak Agus. Memang itu jadi istilahnya kan memang itu urusan partai masing-masing. Ya. Kan begitu. Betul. Bukan menjadi domain urusan partai orang Orang lain. lain. Ya. Kenapa mereka mengurusin kita?
Ya, tapi sudahlah. Sendiri. Mbak Sis, ada ini hikmahnya. maaf ya moderator ya. Hmm. Mungkin yang terdahulu dapat saya sampaikan. Demokrat ini seksi. Itu masalahnya. Nah, kan udah saya bilang, Demokrat ini seksi sekali. Betul. Kan udah saya bilang. Jadi semua itu mereka itu mau mana ya, menerkam gitu. Iya. Karena pernah saya sampaikan. Jadi saking seksinya itu, ya udah. Inilah masih Demokrat terus. Oh, jadi cerita. Makanya Pak Jadi, Muldoko tadi ini sudah ditolak, masih ada lagi nih. lah iya, Dicoba oh, lagi iya. dengan cara yang lain kan dengan- begitu. betul dengan cara yang cara-cara yang nggak masuk di akal kan gitu kan, yang Ya. ngurusin punya orang. Uruskan partai diri sendiri. Tapi ya syukurlah, saya bukan apa ya, kebetulan saya juga ada baca komentar dari Pak Yusri juga udah menyatakan itu udah bukan domain dia lagi, ya dia sampai di Mahkamah Agung udah selesai. Untuk selanjutnya yaitu mungkin cara mereka lagi di KSP Muldoko mau cara-cara yang lain saya nggak tahu. Ya kita tunggu aja tanggal mainnya mau dibuat apa biar habis dulu. Kalau komentar-komentar dari sahabat-sahabat itu kan banyak. Sekarang kan begini, Pak. Semua itu kan harus tertulis. Semua apa itu kan harus tertulis. Kalau nggak tertulis, ya KLB itu kan nggak tertulis, Pak, secara hukum. Lah iya, Betul. memang betul semua Jadi harus ngapain tertulis. takut kalau janji yang tidak tertulis ngapain di? Lah iya betul. Takut, Itulah Pak. memang begitulah juga sekarang di kita ini. Di bawah ini seperti itulah. Semua harus tertulis. Jadi jangan gampang menerima janji kalau tak tertulis. Iya betul. Makanya saya nggak berani. Nah, Kan gitu kalau kan. cuma omdo aja mau ngomong ada Iya. Pak. Saya pun nggak berani. Makanya saya bilang bukan apalah ya. Memang cuma ada tertulis juga. Makanya kalau ketua-ketua ranting itu minta saya, ya saya nggak mau tertulis dulu. Iya. Nah, kalau ada tertulis nggak ada kalian buat itu, cuma janji kalian mau buat ini nggak usah. Iya, Kan gitu. iya. Saya nggak berani Iya, iya. karena nggak ada tertulis. Kan gitu. Masalah di tertulis itu yang perlu. Ya kayak saya pun mengucapkan banyak terima kasih dengan adanya grassroots ini. Ya, Ya kan? ah. Adanya sering sharing, ada pertemuan ini, itu saya terima kasih. Bertambah ilmu saya, karena saya ini bukan orang panik, orang bodoh ya kayak sini. Perlu belajar. Sama lagi. kita, namanya grassroots itu kan bukan. Jadi syukur alhamdulillah Pak Sis kan. Oh, jadi- Syukur alhamdulillah kan Pak Jadi, Sis. jadi istilahnya bukan kumpulan orang bodoh ini. Bukan ya? Bukan Oh, lah. saya pikir grassroots tadi kan sini bodoh, sini bodoh. Aku nggak mau lagi bilang bodoh ah. Jadi Pak, Bukannya, Iya. bukan si bodoh itu artinya Iya. ya kita kan dari tengok segi dari apa ke belakangnya kan dulu. Di latar belakang ya. Latar belakang. Latar belakang ada Saya security. cuma mengucap syukur ya kan? juga Iya. yang dibilang Pak Sis tadi, Pak Aru nggak nyambung gitu kan, nggak nyambung. Saya mengucap syukur. Yang saya apa Pak Agus? Karena manusia ini ya kan sifatnya doib, ya ibarat lagu itu lidah tak bertulang. oh iya. Karena bisa ngomong gini, besok bisa ngomong lain. Betul. Nah itu. Janji nggak pernah ditepati gitu ya. Nah gitu kita Tak tertulis Pak. Tertulis ya. Ya udahlah. Nanti kalau apa saya minta tertulis tanda Jadi tangan. kalau semua. ada yang menjanjikan ke kita lain kali Pak tertulis. Gitu loh. Ya udahlah. Nanti kalau Kalau nggak apa tertulis Pak, aduh, ya merana kita ya. merana kita Pak. Bukan apa kalau ketua-ketua mungkin bisa maklumi kalau yang tahu, yang nggak tahu ini. yang payah makanya. Awak yang penting kali. Iya. Ya boleh lah. Jadi cerita kita tadi masalah ini saya rasa mungkin cukup bagus sekali ya. Saya sebagai ketua DPAC, ketua ranting udah mulai bijak ini ya. Bijak kali semua saya tengok dengan adanya grassroots ini. Kita di masyarakat pun juga masyarakat udah paham apa yang kita buat dan mereka juga merespon cukup baik sekali dengan senang hati. Insya Allah apa yang kita buat ini akan lanjut ke tingkat pusat. Terima kasih. Oke. Demokrat, Siap, Demokrat, siap, Demokrat. siap. Oke, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak-Bapak sekalian. Ya, inilah untuk menjaga kesulitan Partai Demokrat di tingkat bawah dengan sering bertemu, berbincang, bahkan sebelum pukul-pukulan ya Pak. Oke, terima kasih kami ucapkan kepada para narasumber. Dan mungkin ada poin-poin yang bisa diambil dari perbincangan kami, kader grassroots, ya walaupun ngomongnya ngalor ngidul, mungkin ada sedikit manfaat yang bisa kita ambil. Kami ucapkan terima kasih atas atensi Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Demokrat. Salam.